Selamat datang. Mari kita bicara tentang sesuatu yang mungkin terasa mulia, bahkan terpuji, memberikan segalanya untuk orang lain, melayani, membantu, mencurahkan waktu dan tenaga tanpa henti. Namun, pernahkah Anda berhenti sejenak untuk mempertanyakan, di mana letak diri Anda dalam persamaan ini? Ketika seluruh energi Anda tercurah untuk memenuhi kebutuhan dunia di sekitar Anda, apa yang tersisa untuk diri Anda sendiri? Mungkin saat ini Anda sedang duduk atau berbaring, mendengarkan ini di tengah kesibukan harian. Atau mungkin Anda menemukan waktu ini karena merasa lelah, merasa seperti lampu yang terus menerangi ruangan lain, namun cahayanya sendiri semakin redup. Atau mungkin Anda adalah salah satu dari mereka yang secara naluriah selalu mendahulukan orang lain tanpa pernah benar-benar meragukan kebenaran tindakan itu. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menyelami sebuah paradoks yang seringkali terabaikan. Bahaya tersembunyi di balik kebaikan yang berlebihan. Bahaya mengutamakan orang lain tanpa batas. Ini bukan tentang menjadi egois atau tidak peduli. Ini adalah tentang keseimbangan yang rapuh, tentang batas-batas yang seringkali kita abaikan atas nama cinta, tanggung jawab, atau bahkan rasa bersalah. Mengapa kita melakukannya? Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Mengapa kita cenderung memberikan begitu banyak kepada orang lain? Terkadang hingga mengorbankan diri sendiri, ada banyak alasan yang mendasarinya. Pertama, nilai-nilai sosial dan budaya. Sejak kecil, kita sering diajarkan untuk menjadi orang yang baik, penolong, dan berempati. Kisah-kisah kepahlawanan seringkali melibatkan pengorbanan diri. Dalam banyak budaya, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dianggap sebagai kebajikan. Kita dipuji ketika kita membantu, dan mungkin merasa bersalah atau malu jika terlihat egois. Pesan-pesan ini tertanam dalam benak kita, membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia. Kedua, kebutuhan akan penerimaan dan validasi. Secara psikologis, kita memiliki kebutuhan mendalam untuk merasa diterima dan dicintai. Memberikan bantuan dan perhatian seringkali menjadi cara untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Ketika kita membantu, kita merasa berguna, merasa bahwa keberadaan kita berarti bagi orang lain. Pujian dan rasa terima kasih yang kita terima menjadi semacam bahan bakar untuk terus melakukan hal yang sama. Namun, tanpa disadari, validasi eksternal ini bisa menjadi candu, membuat kita terus mencari pengakuan di luar diri kita sendiri. Ketiga, rasa bersalah atau tanggung jawab yang berlebihan. Mungkin Anda merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, atau merasa bersalah jika tidak membantu mereka. Ini bisa muncul dari dinamika keluarga, hubungan romantis, atau bahkan lingkungan kerja. Kita mungkin merasa terbebani oleh ekspektasi orang lain atau oleh interpretasi kita sendiri terhadap peran kita dalam hidup mereka. Rasa bersalah ini bisa menjadi pendorong kuat untuk terus memberikan, bahkan ketika kita sendiri sudah kelelahan. Keempat, identifikasi yang berlebihan dengan masalah orang lain. Orang-orang yang sangat empatik seringkali kesulitan memisahkan diri dari emosi dan masalah orang lain. Mereka merasakan penderitaan orang lain seolah-olah penderitaan itu adalah milik mereka sendiri. Akibatnya, mereka merasa terdorong untuk membantu meringankan beban tersebut, bahkan jika itu berarti memikul beban yang sama, atau bahkan lebih berat. Meskipun empati adalah kualitas yang luar biasa, tanpa batasan yang sehat, ia bisa menjadi sumber kelelahan emosional yang mendalam. Kelima, ketakutan untuk ditinggalkan atau tidak dicintai. Beberapa orang memberikan terlalu banyak karena takut kehilangan orang yang mereka cintai atau takut dikucilkan. Mereka percaya bahwa dengan terus-menerus memenuhi kebutuhan orang lain, mereka akan aman dalam hubungan tersebut. Ini seringkali berakar pada rasa tidak aman dan harga diri rendah. Mereka mungkin merasa bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan hubungan adalah dengan menjadi penyedia yang tak pernah lelah. Keenam, kebiasaan dan pola perilaku yang terbentuk sejak lama. Seiring waktu, pola mengutamakan orang lain bisa menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Kita mungkin tidak lagi mempertanyakan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan,
karena itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Kita mungkin tidak menyadari bahwa ada cara lain untuk berinteraksi dengan orang lain, cara yang lebih sehat dan seimbang. Dampak negatif pada diri sendiri. Sekarang, mari kita telaah inti permasalahan ini. Bahaya tersembunyi dari kebaikan yang berlebihan. Ketika kita terus-menerus mencurahkan energi dan sumber daya kita untuk orang lain, tanpa mengisi ulang diri sendiri, konsekuensinya bisa sangat merusak. Dampak yang paling jelas adalah kelelahan fisik dan mental. Tubuh dan pikiran kita memiliki batas. Ketika kita terus-menerus begadang untuk membantu orang lain, mengorbankan waktu istirahat untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, atau terus-menerus memikirkan masalah mereka, kita menghabiskan cadangan energi kita. Ini bisa bermanifestasi sebagai kelelahan kronis, sakit kepala, masalah pencernaan, gangguan tidur, dan bahkan penurunan sistem kekebalan tubuh. Secara mental, kita bisa merasa kewalahan, cemas, mudah tersinggung, dan kehilangan motivasi. Selanjutnya, pengabaian kebutuhan pribadi. Ketika fokus kita sepenuhnya tertuju pada orang lain, kebutuhan kita sendiri seringkali terabaikan. Kita mungkin menunda makan, melewatkan olahraga, mengabaikan hobi, atau bahkan mengabaikan kebutuhan medis kita. Kita mungkin tidak punya waktu atau energi untuk melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia dan merasa bersemangat. Secara bertahap, kita kehilangan koneksi dengan diri sendiri, kehilangan pemahaman tentang apa yang sebenarnya kita inginkan dan butuhkan. Kemudian munculnya rasa resentment dan kepahitan. Meskipun niat awal kita mungkin murni dan tulus, ketika kita merasa bahwa upaya kita tidak dihargai atau bahkan dimanfaatkan, rasa resentment bisa mulai tumbuh. Kita mungkin merasa bahwa kita selalu menjadi orang yang memberi, sementara orang lain hanya menerima. Kepahitan ini bisa meracuni hubungan kita dan membuat kita merasa semakin terisolasi. Ironisnya, upaya kita untuk menyenangkan orang lain justru bisa menjauhkan mereka. Dampak yang seringkali terabaikan adalah hilangnya identitas diri. Ketika kita terus-menerus mendefinisikan diri kita melalui peran kita sebagai pemberi, kita bisa kehilangan jejak siapa diri kita sebenarnya di luar peran tersebut. Apa yang kita sukai, apa nilai-nilai kita, apa impian kita. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi kabur ketika fokus kita selalu tertuju pada kebutuhan orang lain. Kita mungkin merasa hampa dan tidak memiliki arah ketika tidak ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Selain itu, penurunan harga diri dan kepercayaan diri. Meskipun kita mungkin mendapatkan pujian dan ucapan terima kasih dari orang lain, secara internal, kita mungkin merasa tidak cukup. Kita mungkin merasa bahwa kita hanya berharga ketika kita memberi, dan bahwa tanpa memberikan sesuatu, kita tidak memiliki nilai. Ketergantungan pada validasi eksternal ini bisa membuat harga diri kita rapuh dan rentan terhadap pendapat orang lain. Dan yang tak kalah penting, pengaruh buruk pada kesehatan mental, kelelahan kronis, pengabaian diri, resentment, dan hilangnya identitas diri bisa menjadi pemicu masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma, PTSD. Terutama jika kita terus-menerus berhadapan dengan masalah dan trauma orang lain tanpa memiliki mekanisme coping yang sehat. Dampak negatif pada hubungan. Paradoksnya, kebiasaan mengutamakan orang lain yang seringkali dilakukan dengan niat untuk mempererat hubungan justru bisa merusak hubungan itu sendiri. Pertama, menciptakan ketergantungan yang tidak sehat. Ketika kita selalu menawarkan bantuan tanpa diminta, kita mungkin tanpa sadar menghalangi orang lain untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Mereka mungkin menjadi terbiasa mengandalkan kita dan tidak berusaha untuk mandiri. Ini bisa menciptakan dinamika hubungan yang tidak seimbang dan tidak sehat, di mana satu pihak selalu menjadi pemberi dan pihak lain selalu menjadi penerima. Kedua, menimbulkan rasa bersalah dan tidak nyaman pada orang lain. Meskipun pada awalnya mereka mungkin berterima kasih atas bantuan kita, seiring waktu, orang lain mungkin merasa tidak nyaman dengan kenyataan bahwa mereka selalu menerima. Mereka mungkin merasa berhutang budi atau merasa tidak mampu membalas kebaikan kita. Rasa bersalah ini bisa membuat mereka menjauh atau bahkan menghindari kita. Ketiga, mengundang eksploitasi dan manipulasi.
Sayangnya, ada orang yang bersedia memanfaatkan kebaikan orang lain. Ketika kita tidak memiliki batasan yang jelas, kita menjadi rentan terhadap orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan dari kita. Mereka mungkin dengan sengaja memainkan emosi kita atau membuat kita merasa bersalah, agar kita terus memberikan apa yang mereka inginkan. Keempat, menghambat komunikasi yang jujur dan terbuka. Ketika kita selalu berusaha menyenangkan orang lain, kita mungkin menghindari mengungkapkan kebutuhan dan perasaan kita sendiri. Kita takut konflik atau takut mengecewakan mereka. Akibatnya, masalah-masalah kecil bisa menumpuk dan akhirnya meledak. Hubungan yang sehat membutuhkan kejujuran dan keterbukaan, dan kebiasaan mengutamakan orang lain bisa menghalangi terwujudnya komunikasi yang jujur tersebut. Kelima, menciptakan harapan yang tidak realistis. Ketika kita selalu ada untuk orang lain, mereka mungkin mulai mengharapkan kita untuk selalu ada. Mereka mungkin merasa kecewa atau marah ketika kita akhirnya tidak bisa memenuhi harapan mereka. Ini bisa menciptakan ketegangan dan konflik dalam hubungan. Membangun batasan yang sehat. Lalu, bagaimana kita bisa keluar dari pola ini? Bagaimana kita bisa memberikan kepada orang lain tanpa mengorbankan diri sendiri? Jawabannya adalah dengan membangun batasan yang sehat. Mengenali dan menghargai kebutuhan Anda sendiri adalah langkah pertama yang krusial. Ini bukan tentang menjadi egois, tetapi tentang mengakui bahwa Anda juga memiliki kebutuhan yang sah dan penting. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar Anda butuhkan untuk merasa sehat, bahagia, dan terpenuhi. Ini bisa berupa waktu istirahat, waktu untuk diri sendiri, dukungan emosional, atau bahkan sekadar menghabiskan waktu untuk melakukan hobi yang Anda sukai. Belajar mengatakan tidak dengan tegas dan hormat. Mengatakan tidak bukanlah tindakan egois, melainkan tindakan menjaga diri. Ini adalah cara untuk melindungi waktu, energi, dan sumber daya Anda. Anda tidak perlu memberikan alasan yang panjang dan bertele-tele. Cukup katakan, maaf, saya tidak bisa, atau terima kasih atas tawarannya, tapi saya sedang tidak bisa melakukannya saat ini. Awalnya mungkin terasa sulit, tetapi semakin sering Anda melakukannya, semakin mudah jadinya. Tetapkan batasan yang jelas dalam hubungan Anda. Komunikasikan batasan Anda kepada orang-orang terdekat Anda. Biarkan mereka tahu apa yang Anda mampu dan tidak mampu berikan. Misalnya, Anda bisa mengatakan, saya senang membantu, tapi saya hanya bisa meluangkan waktu di akhir pekan. Atau, saya siap mendengarkan, tapi saya tidak bisa terlibat dalam drama percintaan Anda setiap hari. Menetapkan batasan yang jelas akan membantu orang lain memahami apa yang bisa mereka harapkan dari Anda. Prioritaskan perawatan diri, self-care. Perawatan diri bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Sisihkan waktu setiap hari atau setiap minggu untuk melakukan hal-hal yang memelihara jiwa dan raga Anda. Ini bisa berupa meditasi, olahraga, membaca buku, menghabiskan waktu di alam, atau sekadar mandi air hangat. Perawatan diri akan membantu Anda mengisi ulang energi dan menjaga keseimbangan emosional Anda. Belajar untuk mendelegasikan dan meminta bantuan. Anda tidak harus melakukan semuanya sendiri. Jika memungkinkan, delegasikan tugas kepada orang lain atau jangan ragu untuk meminta bantuan ketika Anda membutuhkannya. Mengakui bahwa Anda tidak bisa melakukan semuanya bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung dan menghargai Anda. Hindari orang-orang yang cenderung memanfaatkan kebaikan Anda atau membuat Anda merasa bersalah karena menetapkan batasan. Bergaulah dengan orang-orang yang menghormati kebutuhan Anda dan mendorong Anda untuk menjadi diri sendiri. Berlatih memberi dengan sadar dan bijaksana. Beri karena Anda memang ingin memberi, bukan karena Anda merasa berkewajiban atau takut akan konsekuensinya. Beri dengan hati yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan. Dan yang terpenting, beri setelah Anda memastikan bahwa kebutuhan Anda sendiri telah terpenuhi. Jangan takut untuk meminta bantuan profesional jika Anda merasa kesulitan. Terapis atau konselor dapat membantu Anda memahami akar masalah dari kebiasaan mengutamakan orang lain dan mengembangkan strategi coping yang lebih sehat, menemukan keseimbangan yang sejati. Pada akhirnya,
Ini semua tentang menemukan keseimbangan yang sejati antara memberi dan menerima, antara merawat orang lain dan merawat diri sendiri. Ingatlah, Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Jika Anda terus-menerus memberikan tanpa mengisi ulang diri sendiri, Anda akan kehabisan tenaga dan tidak bisa memberikan yang terbaik bagi siapapun, termasuk diri Anda sendiri. Merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan tindakan yang diperlukan agar Anda bisa terus memberikan dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Ketika Anda menjaga diri sendiri, Anda memiliki lebih banyak energi, lebih banyak kasih sayang, dan lebih banyak sumber daya untuk dibagikan kepada orang lain. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghormati, saling mendukung, dan saling memberi. Ini bukan tentang satu pihak yang terus-menerus memberi dan pihak lain yang terus-menerus menerima. Ini tentang keseimbangan dan timbal balik. Menetapkan batasan yang sehat bukanlah tentang menjauhi orang lain, melainkan tentang menjaga diri agar Anda bisa hadir dalam hubungan dengan cara yang otentik dan berkelanjutan. Ini adalah tentang melindungi diri Anda agar Anda tidak terbakar habis dan bisa terus menjalin hubungan yang bermakna dengan orang lain. Ingatlah bahwa Anda berhak mendapatkan kebahagiaan, kesehatan, dan kesejahteraan yang sama dengan orang lain. Anda berhak untuk memprioritaskan kebutuhan Anda sendiri tanpa merasa bersalah atau malu. Perjalanan menuju keseimbangan ini mungkin tidak mudah. Akan ada saat-saat di mana Anda merasa ragu, bersalah, atau takut. Tetapi ingatlah mengapa Anda memulai perjalanan ini. Ingatlah manfaatnya bagi diri Anda sendiri dan bagi hubungan Anda. Mulailah dari hal-hal kecil. Berikan diri Anda izin untuk mengatakan tidak sekali saja. Luangkan waktu 15 menit hari ini untuk melakukan sesuatu yang Anda sukai. Perhatikan bagaimana perasaan Anda. Rayakan setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju keseimbangan yang lebih baik. Dan ingatlah, Anda tidak sendirian. Banyak orang bergumul dengan masalah ini. Berbagilah pengalaman Anda dengan orang lain. Carilah dukungan dari orang-orang terdekat Anda atau dari profesional. Semoga perbincangan ini memberikan Anda pencerahan dan keberanian untuk memulai perjalanan menuju keseimbangan yang lebih sehat dalam hidup Anda. Ingatlah, mengutamakan diri sendiri bukanlah egois, melainkan bentuk penghargaan dan cinta kepada diri sendiri yang memungkinkan Anda untuk mencintai dan berbagi dengan orang lain dengan lebih tulus dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah bagaimana pendapatmu. Bagikan video ini pada orang terdekatmu jika video ini bermanfaat.